Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur bertemu kembali di dalam Renungan Pagi seri pembinaan. Hari ini kita akan membahas tentang pembawa damai disebut anak-anak Allah. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, makasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk hari baru yang Kau berikan bagi setiap kami. Sementara kami akan belajar dari firman Tuhan, kiranya Tuhan lembutkan hati kami untuk bisa menerima firman Tuhan sebagai kebenaran dalam hidup kami, dan mampukan kami ya Roh Kudus untuk bisa melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah apa yang sudah dipersiapkan sungguh bisa jadi berkat buat setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 5. Kita akan membaca ayat yang ke-9, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita akan menyaksikan cuplikan singkat berikut ini. Bapak Ibu Saudara, dalam penggalan lirik lagu yang barusan kita dengarkan, dikatakan bahwa kelahiran damai yang sempurna, yaitu Yesus, membawa terang yang bersinar bagi dunia. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita bisa melihat dan mengatakan bahwa keadaan tanpa damai itu menjadi sebuah kegelapan, gitu ya, diliputi dengan kegelapan. Kehidupan yang diliputi dengan kegelapan bukanlah sesuatu yang kita harapkan, bukan? Oleh karena itu, kedamaian menjadi hal yang indah. Namun, Bapak Ibu Saudara, seringkali kedamaian itu tidak ada karena ada konflik yang terjadi antara pihak tertentu dengan pihak yang lainnya. Konflik bahkan menjadi fakta yang sudah terjadi sejak awal penciptaan. Kita ingat ada kisah Kain dan Habel. Konflik antara Kain dan Habel ini dipicu timbul dari rasa iri hati, begitu ya. Tetapi berakhir tragis, Bapak Ibu Saudara. Konflik antara Kain dan Habel itu berujung pada kematian Habel. Mengerikan, Bapak Ibu Saudara. Ketika tidak ada kedamaian di antara kakak dan adik ini, kegelapan datang dalam kehidupan keluarga mereka. Bapak Ibu Saudara, di sepanjang Perjanjian Baru dan juga Perjanjian Lama, ada banyak penulis Alkitab yang membahas tentang konflik. Kita tidak akan membahas semuanya, hanya beberapa saja yang akan saya sebutkan. Misalnya, ketika kita melihat di Galatia pasal yang kelima ayat 15, di sana Rasul Paulus menasehati jemaat agar tidak saling menggigit dan saling menelan. Mari kita baca ayatnya. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Bapak Ibu Saudara, kalau Rasul Paulus sampai mengatakan kalimat sejelas ini, itu berarti memang terjadi konflik
di antara jemaat yang ada di sana ya Bapak Ibu Saudara. Diingatkan jangan sampai kamu saling membinasakan sama seperti Kain dan Habel. Sesuatu yang mengerikan. Kalau kita melihat lagi di Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 2a di sana, Yakobus membahas sebenarnya akar dari segala sengketa dan pertengkaran itu apa. Dia menemukan akarnya adalah hawa nafsu gitu ya. Mari kita baca ayat ini. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari bagian ini kita bisa menemukan juga bahwa ada konflik yang terjadi di antara jemaat yang kepadanya Yakobus mengirim suratnya. Konflik di antara mereka disebutkan menimbulkan pertengkaran dan perkelahian Bapak Ibu Saudara, karena ada iri hati. Bahkan sampai ada pembunuhan juga yang terjadi karena salah satu pihak tidak memperoleh apa yang diinginkannya. Sekali lagi saya mengatakan sungguh mengerikan hal seperti ini ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat di Yakobus 3 ayat 6, kita akan tahu bahwa Yakobus ini menilai sebenarnya lidah yang tajam itu seringkali menjadi pemicu konflik gitu ya. Dan hal itu juga hal yang senada juga dikatakan di dalam Amsal pasal 15 ayat 1. Perkataan pedas membangkitkan amarah. Dan kita tahu dengan jelas ketika amarah tidak kita kontrol, tidak terkendali, biasanya pasti akan menimbulkan konflik begitu ya Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita salah menggunakan lidah kita atau salah berkata-kata dan itu sangat bisa menyebabkan konflik. Perkataan yang menyakitkan, atau merendahkan, atau menekan, atau menghakimi, atau mengutuk, biasanya menjadi sumber konflik, menjadi penyebab konflik yang bisa berkepanjangan, bahkan bisa bertahun-tahun gitu, tidak selesai. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya lidah kita itu hanyalah alat saja. Masalah sebenarnya itu ada di dalam hati kita yang terdalam. Kalau kita membaca Matius 12 ayat 34, di sana dikatakan, apa yang diucapkan oleh mulut itu meluap dari hati. Jadi sumber utamanya itu masalah hati. Kalau hati kita tidak beres atau tidak murni, tidak tulus, tidak dipenuhi oleh kasih Tuhan, maka kemungkinan besar perkataan kita pun senada dengan apa yang terjadi dalam kondisi hati kita. Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa menjadi pembawa damai, pasti harus dimulai dari kita menjaga hati ini supaya tetap murni dan tulus dan dipenuhi oleh kasih Tuhan. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kita tanyakan pada diri kita ketika mulut kita ini hendak mengeluarkan kata-kata yang mungkin bisa memicu konflik begitu ya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, pertanyakanlah kepada diri sendiri, kenapa aku ada keinginan untuk mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang lain? Kenapa aku membuat pernyataan yang merendahkan mereka? Apa yang membuatku tidak suka terhadap orang itu? Kenapa aku harus mendendam kepada orang itu dan bukan mengampuninya? Dan yang terakhir, apa yang menyebabkan aku iri dan cemburu kepada orang itu? Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menangani konflik terhadap orang lain, kita perlu mengoreksi diri kita terlebih dahulu, mengoreksi hati kita terlebih dahulu, membaca kembali masing-masing karakter dari ucapan bahagia yang sebelum-sebelumnya ya. Ini kan ayat ke-9 Bapak Ibu Saudara. Bertanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana diri kita di dalam karakter-karakter itu. Apakah aku miskin di hadapan Allah? Apakah aku berduka karena dosaku? Apakah aku benar-benar lembah lembut di hadapan Allah dan di hadapan manusia? Apakah aku murah hati terhadap orang yang bersalah kepadaku? Karena aku sadar betapa Allah sudah bermurah hati kepadaku. Apakah aku mencari Tuhan dengan sepenuh hati, sehingga bukan lagi karena aku bukan lagi milikku sendiri, tapi aku adalah milik Kristus. Dan jika benar-benar aku milik Kristus, apakah menjadi masalah bagaimana aku diperlakukan orang lain?
Karena itu sebenarnya adalah menjadi urusan Allah, begitu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah mengoreksi diri kita, bagaimana kondisi hati kita, maka kita akan tahu apakah kita bisa menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara, menjadi pembawa damai ketika ada konflik itu sebenarnya bukan pilihan. Oke, aku memilih untuk tidak menjadi pembawa damai atau menjadi pembawa damai. Sebenarnya ini adalah perintah Allah bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Perintah Allah bagi kita, anak-anaknya. Dan sebenarnya ini adalah perintah yang akan membuat kita berbahagia. Bapak Ibu Saudara, bukan perintah yang akan membuat kita jadi sedih atau terpuruk, bukan. Justru ketika kita bisa menjadi pembawa damai, kita pasti akan merasa bahagia. Menjadi pembawa damai di tengah-tengah konflik akan membuat kita berbahagia, sebab itulah yang dikatakan di dalam Matius 5 tadi ayat 9. Karena kita akan disebut sebagai anak-anak Allah, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita bertanya, mengapa kita bisa disebut sebagai anak-anak Allah? Sebab menjadi pendamai adalah salah satu karakter dari Allah Bapa kita. Dari mana kita tahu bahwa Allah adalah pendamai? Mari kita membaca Efesus pasal yang kedua ayat 15-17 yang akan dibacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di sana, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari ayat yang barusan saya bacakan ini kita bisa melihat dengan jelas bagaimana Bapa mengutus Yesus ke dunia dengan tujuan untuk menjadi pendamai bagi kita, manusia yang berdosa. Damai yang sempurna yang membawa sukacita bagi kita, manusia berdosa ini. Ada pepatah terkenal mengatakan buah biasanya tidak jatuh jauh dari pohonnya, begitu. Artinya anak biasanya mirip dengan bapaknya atau orang tuanya, seperti itu ya. Dan kita sudah tahu dengan jelas bahwa Allah Bapa kita adalah Allah Sang Pembawa Damai. Karena Bapa kita adalah pembawa damai, sebagai anak-anaknya harusnya kita juga mewarisi karakter sebagai sang pembawa damai, sang pendamai juga. Dan Bapak Ibu Saudara, untuk bisa menjadi pembawa damai atau ya sebagai pendamai, kita harus mengusahakan itu. Kita harus berusaha untuk berdamai dengan semua orang. Kalau kita melihat di 2 Timotius 2 ayat 22, di sana ada kata berusaha berdamai dengan semua orang. Itu bahasa Yunaninya diartikan dengan kata mengejar. Jadi artinya ada tindakan aktif yang harus kita lakukan untuk mengejar yang namanya perdamaian dengan semua orang itu. Jadi dengan sengaja kita mengejar agar kita bisa menjadi pembawa damai itu, agar kita bisa menjadi pendamai di antara orang-orang yang kita temui. Lalu seperti apa praktek untuk bisa menjadi seorang pendamai dalam kehidupan kita hari lepas hari? Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 14 sampai 21, di sana kita akan menemukan bagaimana cara kita bisa menjadi pendamai, yaitu dengan kita memberkati siapa yang menganiaya kita. Kita harus memberkati semua orang, bahkan yang memperlakukan kita dengan cara yang tidak kita sukai, dengan cara yang salah. Kalau kita lihat Matius 5 ayat 44, bahkan dikatakan lebih jelas lagi, begitu ya. Dikatakan seperti ini, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Biasanya kalau musuh kita pinginnya jauh-jauh dari mereka, atau bahkan kita membalas lebih kejam daripada apa yang mereka lakukan terhadap kita. Tetapi itu bukan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil
untuk mengasihi musuh kita, artinya mengasihi orang yang berbuat tidak baik kepada kita, dan berdoa buat mereka. Doanya bukan mendoakan supaya Tuhan membalas, bukan, tetapi mendoakan supaya mereka berubah menjadi orang yang lebih baik dan bahkan bisa mengalami kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apakah kita mau mendoakan mereka yang menyakiti kita? Harusnya sih mau, Bapak Ibu Saudara ya, karena itulah panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, menjadi pembawa damai atau menjadi pendamai itu artinya kita menyerap setiap kata-kata atau tindakan menyakitkan dari orang lain, entah itu gosip atau fitnah atau amarah dari orang lain, tanpa kita menjadi benci, tanpa kita menjadi dendam atau memutuskan hubungan dengan orang itu. Menjadi pembawa damai atau menjadi pendamai berarti kita mau mengambil inisiatif untuk memulihkan hubungan yang sudah rusak atau hancur. Bahkan walau penyebab kerusakannya, penyebab utamanya adalah orang lain. Dan kalau kita adalah penyebab utamanya, ya sangat perlu sekali kita mengambil inisiatif untuk memperbaikinya. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara, tetapi ini bisa dilakukan bersama dengan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Dan saya pun pernah melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, menjadi pembawa damai atau menjadi pendamai berarti kita juga harus berusaha melepaskan diri dari ego kita dan memikirkan kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah, serta memikirkan bagaimana caranya supaya kita bisa menunjukkan kemuliaan Allah itu di dalam situasi konflik. Jadi memang tujuan hidup kita harusnya adalah untuk memuliakan nama Tuhan, bukan? Dan itu juga perlu kita terapkan di tengah-tengah konflik yang mungkin melibatkan diri kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara akan berkata, menjadi pendamai di tengah konflik yang melibatkan kita adalah hal yang sulit untuk dilakukan, tidak bisa dibuat-buat. Ya, memang benar Bapak Ibu Saudara. Hal ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Dengan kekuatan kita, tidak akan mungkin bisa kita lakukan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, agar kita bisa menjadi pendamai dimanapun kita berada, kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, makasih, kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang telah menjadi pendamai dalam hidup kami. Tuhan, mampukan kami agar kami pun bisa menjadi pendamai di tengah kehidupan kami hari lepas hari. Memang tidak mudah ya Tuhan, apalagi jika konflik itu berkaitan dengan hidup kami. Tetapi kami sungguh percaya bahwa Allah Roh Kudus itulah yang akan memampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan hari ini. Tolong kami ya Tuhan, pimpin kami ya Tuhan. Kami sungguh rindu bisa menjadi pendamai di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kiranya Roh Kudus memimpin kita untuk menjadi pendamai dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.